Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Halo Sobat Sehat, bertemu lagi dengan acara podcast pada siang hari ini. Tema yang akan kita angkat pada podcast siang hari ini adalah kanker paru khususnya stadium dini. Bersama saya, Dr. Merlinda, spesialis penyakit dalam, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan telah hadir pada podcast kali ini kedua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dan sudah terkenal. Yang pertama adalah Dr. Wulyo Rajapto, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Beliau adalah staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM, Divisi Hematologi Onkologi Medik. Selamat siang dok. Selamat siang Dr. Merlinda. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat dok? Ya. Berikutnya narasumber kita yang kedua adalah Dr. Jack Suprayitno Wardoyo, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Beliau adalah staf pengajar Departemen Bedah FKUI RSCM, Divisi Bedah Toraks dan Kardiovaskular. Selamat siang Dr. Jack. Iya, Dr. Merlinda. Saya panggilnya Dr. Jack atau Dr. Suprayitno dok? Iya, apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Kalau dipanggil aja. Dr. Jack nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa. Selamat siang dok, gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kedua narasumber kita ini adalah alumni mahasiswa FKUI angkatan tahun 1998. Benar ya dok ya? Ya. Sobat Sehat, kanker paru ini masih merupakan masalah kesehatan dan merupakan beban kesehatan di Indonesia. Data dari Globocan 2020 menyatakan bahwa di Indonesia kanker paru ini menempati urutan nomor 3 setelah kanker payudara dan juga kanker kelenjar kanker mulut rahim atau serviks, dan merupakan peringkat 1 pada keganasan laki-laki di Indonesia. Juga untuk angka kematiannya masih cukup tinggi, itu menduduki peringkat nomor 1 baik di Indonesia maupun di dunia. Untuk itu memang kita perlu sekali untuk meningkatkan kewaspadaan kita, terutama tenaga kesehatan dan juga masyarakat umum, meningkatkan kewaspadaan dan juga meningkatkan wawasan kita tentang kanker paru, khususnya kanker paru pada stadium dini. Ya, Dr. Wulyo, sebenarnya apa sih dok pengertian dari yang dimaksud dengan kanker paru itu? Dan ada berapa jenis kanker paru itu? Kemudian yang dikatakan stadium dini itu yang seperti apa dok? Ya. Baik, terima kasih Dr. Merlinda. Kanker paru adalah tumor yang tumbuh di jaringan parenkim paru. Jadi dia memang yang asalnya benar-benar dari paru-paru. Untuk jenisnya kita bagi dua bagian besar, yang non small cell lung carcinoma atau bahasa Indonesia kanker paru bukan sel kecil, dan small cell lung carcinoma atau kanker paru jenis sel kecil. Mayoritas memang yang paling banyak adalah yang tipe kanker paru bukan sel kecil, sekitar 80 sampai dengan 90%. Dan dibagi lagi yang kanker paru bukan sel kecil, jenisnya tuh paling sering adenokarsinoma, lalu squamous cell carcinoma, dan large cell carcinoma. Untuk kanker paru stadium dini adalah kanker paru yang kita temukan masih stadium 1, stadium 2. Artinya ukuran tumornya itu masih kecil ya, belum terlalu besar, dan belum menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar paru. Demikian Dr. Merlinda. Baik, terima kasih Dr. Wulyo. Sekarang untuk pertanyaan kepada Dr. Jack, bagaimana dok cara kita untuk mendiagnosis kanker paru stadium dini, khususnya untuk stadium dini, dan bagaimana peranan biopsi, karena biasanya cukup sulit ya dok untuk melakukan biopsi ini pada kanker paru.
Kemudian kira-kira teknik-teknik biopsi yang biasanya dokter gunakan selama ini seperti apa? Baik, terima kasih Dr. Melinda. Jadi memang untuk menemukan kanker paru stadium dini itu memang cukup sulit ya, karena hampir tidak ada gejala sama sekali pada stadium dini. Biasanya ditemukan kanker paru stadium dini itu pada saat secara kebetulan lah ya, misalkan pasien yang medical check up atau dia melamar pekerjaan dengan syarat adanya surat kesehatan ya, atau memang dia melamar untuk menjadi tentara atau polisian ya, yang memang dibutuhkan suatu fisik yang optimal ya. Jadi memang untuk mendapatkan atau mendiagnostik adanya kanker paru stadium dini itu memang suatu hal yang sulit. Nah, bagi masyarakat yang mungkin curiga terhadap dirinya ada sesuatu di paru-parunya ya, yang khawatir ada gejala yang tidak biasa, misalkan batuk yang lama tidak sembuh-sembuh, sudah minum obat batuk, kemudian ada kurang nafsu makan atau apa ya yang tidak biasa dia rasakan, ada baiknya dilakukan pemeriksaan entah itu ronsen ya, ronsen dada untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak kita harapkan ada di diri kita gitu. Jadi memang mengedukasi atau menjelaskan ke masyarakat itu memang tidak ada henti-hentinya kita untuk mewaspadai kemungkinan terdapatnya kanker paru pada diri kita gitu. Apalagi masyarakat kita masih banyak faktor risiko yang bisa menimbulkan terjadinya kanker paru ya, misalkan kebiasaan merokok dan kebiasaan hal-hal tersengat sinar matahari langsung segala macam itu yang kadang bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya itu. Nah, kembali ke masalah diagnostik stadium dini, memang tadi secara ini juga sulit. Nah, apabila kita sudah mengetahui ada sesuatu di paru-paru kita, yang misalkan ada lesi ya, ukuran kecil, misalkan kurang dari 3 cm, memang untuk mengetahui itu apakah itu suatu keganasan atau suatu inflamasi, memang diperlukan suatu pemeriksaan patologi anatomi. Namun untuk mendapatkan sel yang kita ingin periksa dengan ukurannya sangat kecil memang sulit ya. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sel di tempat yang lesi itu ya, misalkan dengan bronkoskopi ya, misalkan lesinya itu di sentral dari paru ya, daerah hilus, itu bisa kita lakukan dengan bronkoskopi. Atau kalau misalkan di sentral, kita juga bisa melakukan dengan trans esophagus. Jadi kita bisa mengambil sampel. Namun sulit karena yang kita ambil adalah dengan menggunakan jarum. Jadi kadang sel yang terambil itu tidak cukup untuk menentukan bahwa ini suatu sel keganasan. Kemudian apabila lesinya di daerah perifer ya, kita bisa melakukan biopsi transtorakal. Jadi tetap dengan jarum ya, baik jarum halus maupun jarum core ya, core biopsi dengan jarum yang lebih besar bisa dikerjakan. Namun memang false negatifnya cukup besar ya. Jadi artinya nggak ketemu apa-apa atau tidak terdapat kesimpulan dari pemeriksaan itu bahwa itu tidak terdapat sel keganasan, tapi belum tentu itu negatif gitu. Jadi memang perlu tindakan
pengambilan operatif, jadinya artinya ya biopsi eksisi, jadi mengambil sambil kita mengetahui itunya nanti isinya apa atau hasilnya apa secara patologi anatomi. Demikian ya. Untuk pemeriksaan radiologisnya mungkin dokter yang biasa kita periksakan apakah cukup dengan ronsen ataukah harus CT scan atau MRI atau yang sebenarnya yang kalau paling baik apa? Paling sederhana memang ronsen dada ya, ronsen torak udah bisa menentukan adanya suatu lesi ya. CT scan akan mempertajam dari pemeriksaan itu, di mana kita bisa melihat keterlibatan sekitarnya ya, misalkan dia di sentral sudah mengenai keluar dari pleura ya, atau terdapat pembesaran kelenjar getah bening di sekitar rongga dada, yaitu bisa terdeteksi dengan CT scan, sehingga kita bisa mengira-ngira ini stadium berapa kira-kira itu. Iya, demikian dokter. Iya, untuk Dokter Wulyo, ini pasti pertanyaan yang sering ditanyakan pada pasien-pasien ya dok ya. Sebenarnya kanker paru itu bisa disembuhkan atau tidak? Dan kalau sudah kita didiagnosis kanker paru, berapa sih harapan hidupnya dok? Ya, baik. Memang tantangan ya bagi kita sebagai klinisi, sebagai dokter, menemukan pasien kanker paru masih dalam stadium dini. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Jack, gejalanya ya kalau udah timbul gejala, misalnya batuk-batuk lama, berat badan turun, ada batuk darah, nyeri-nyeri tulang, itu biasanya udah stadium lanjut. Tapi kalau stadium ini ya paling yang kita bisa aware ya, kita perhatian tadi batuk-batuk lebih dari 2 minggu kok udah diobatin nggak sembuh-sembuh. Jadi itu mesti kita evaluasi lebih lanjut. Tadi yang sederhana ya kita ronsen toraks, yang lebih canggih bisa CT scan atau PET scan. Nah kalau kita ketemunya stadium dini, stadium 1-2 ya, tumornya masih kecil, kesempatan sembuhnya tinggi. Jadi yang ditandai tadi ya 5-year survival rate, jadi tingkat survival atau ketahanan hidup 5 tahunnya tuh bisa 60-90% lah. Kalau stadium 1 yang masih kecil bisa sampai 90%, tapi stadium 2 atau stadium 3 yang dini itu barangkali 60%. Tengah-tengahnya ya sekitar 70-80% tuh bisa sembuh. Makanya penting sekali kita untuk mengetahui secara dini ya dok ya, karena betul. itu akan mempengaruhi survivalnya. Ya, betul. Ya, dok. Kemudian dok, gejala apa yang paling sering dirasakan untuk kanker paru ini? Ya, kalau yang sering ya itu tadi ya, batuk-batuk lama, sesak nafas, batuk darah, nyeri dada, berat badan turun, tadi nggak ada nafsu makan ya. Tapi itu biasanya udah stadium lanjut tuh kalau itu. Itu lebih sulit. Tapi kalau yang stadium dini ya paling yang kita perhatikan adalah batuk-batuk lebih dari 2 minggu yang sudah diobati kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu mesti ke dokter. Dokter akan melakukan ronsen torak, ronsen dada, kalau perlu CT scan dan PET scan. Gitu. Kira-kira nih dok, apa sih penyebabnya dari kanker paru ini? Atau faktor-faktor resiko Ya, apa yang bisa faktor risiko menyebabkan? utama ya smoker ya, jadi merokok, baik merokok pasif, bahkan juga second hand smoker, jadi perokok pasif. Misalnya di rumah ada yang merokok berat ya, heavy smoker, asapnya itu bisa juga menimbulkan kanker pada anggota keluarga yang di rumah yang tidak merokok aktif, artinya dia hanya menghisap asap rokoknya. Itu sih yang utamanya, faktor risiko utama itu. Faktor risikonya berarti perokok ya dok ya. Nah, ini memang harus diwaspadai bagi para perokok-perokok. Kalau sudah muncul gejala batuk-batuk yang lebih 2 minggu, ataupun mungkin ada riwayat keluarga yang kanker mungkin ya dok ya, nah, sebaiknya segera periksakan ke dokter.
Nah dok, ini kan penting sekali untuk kita menemukan kanker paru ini pada stadium dini. Nah kira-kira ada nggak sih dok upaya-upaya pencegahan ataupun screening yang harus dilakukan agar bisa menemukan kanker paru ini pada stadium dini? Ya. Kalau pencegahan ya, kalau bisa jangan merokok. Kalau sudah merokok, kalau bisa berhenti. Bagaimana caranya dengan niatnya ya. Kalau untuk screening, kita lakukan pada orang yang sehat. Jadinya nih kalau screening, ya baik yang perokok aktif maupun yang pasif ya, usianya lebih dari 50 tahun ya, sudah lama merokok atau baru saja berhenti merokok, kita bisa lakukan pemeriksaan namanya screening low dose CT scan. Jadi CT scan tanpa kontras. Yang biasanya kita lakukan tuh pada pasien-pasien COVID ya, itu kalau di beberapa rumah sakit tuh kalau mau masuk ke ruangan di ronsen torak dan di CT scan. Nah itu namanya low dose CT scan karena CT scan tanpa kontras. Jadi nanti kalau ketemu ya ada benjolan kecil berukuran 3 mungkin sampai 5 cm ya, Dr. Jack ya, yang bisa ketemu dengan pemeriksaan tersebut. Apakah kanker paru ini juga bisa terkena pada pasien-pasien yang tidak merokok dok? Ya itu bisa, jadi terutama yang wanita ya, wanita, ibu usia di atas 50-60 tahun, biasanya usia udah elderly ya, udah tua, dia jadi perokok pasif gitu. Nah itu bisa, nggak cuma misalnya bapak-bapaknya yang perokok aktifnya, bisa juga ibu-ibu yang kena kanker paru walaupun dia nggak merokok. Baik dok. Nah, untuk Dr. Jack, di mana sebenarnya dok peranan dari dokter bedah toraks dan kardiovaskular pada pasien-pasien kanker paru khususnya pada stadium ini? Ya, baik. Terima kasih Dr. Merlinda. Jadi untuk penanganan kanker paru ya, baik stadium 1 maupun stadium lanjut lah ya, sebetulnya penanganan itu tidak bisa hanya satu disiplin ilmu ya. Jadi kanker paru itu mesti kita tangani multidisiplin ya. Ada pulmonologi, ada dokter bedah, ada dokter radioterapi, ada dokter onkologi medik, ada rehabilitasi medik, masuk gizi ya. Jadi memang sebaiknya teamwork ya, teamwork sehingga didapatkan hasil yang maksimal, mau baik stadium 1, 2, 3 dan sampai yang lanjutnya yang memang tidak dilakukan tindakan pembedahan. Nah, khusus untuk pembedahan memang dilakukan dan berdasarkan guideline memang diutamakan pada stadium 1 dan 2 ya. Di mana ukuran tumornya masih kecil ya, sekitar di bawah 3 cm ya, dan belum melibatkan jaringan sekitarnya. Nah, tindakan pembedahan yang dilakukan zaman dulu itu memang masih konvensional ya. Jadi artinya kita melakukan tindakan torakotomi ya dengan sayatan yang cukup besar, melihat ke dalam, kemudian dilakukan pembedahan. Biasanya kita lakukan tindakan robektomi, tergantung di mana lesi itu berada ya. Nah, dengan berjalannya perkembangan teknologi sekarang ini sudah banyak ditinggalkan untuk operasi yang open lah ya, yang besar insisinya. Jadi sekarang ini dengan video assisted thoracostomy surgery itu atau VATS, jadi dengan satu lubang kecil ya, satu hole kurang lebih 3 cm itu bisa dilakukan tindakan pembedahan lobektomi. Jadi ketika kita menemukan suatu lesi atau nodul di paru, itu
di mana biopsi belum bisa menentukan itu jenisnya apa, biasanya kita memang melakukan tindakan wedge eksisi terlebih dahulu, artinya hanya tumornya yang kita ambil ya, kemudian kita periksakan ke PA ya, apakah ini ganas atau tidak. Kalau ini ternyata suatu jaringan yang infeksi ya, jaringan inflamasi ya, maka sudah selesai, hanya wedge eksisi. Tapi kalau misalkan ini ternyata suatu sel yang ganas, biasanya rekomendasinya adalah sampai melakukan lobektomi gitu. Lobektomi itu jadi paru Satu tangkainya diambil. kan paru kanan kita ada Tiga, lubus, jadi ya. satu diambil. Satu diambil gitu ya. Kalau untuk lobektomi itu apa bisa dengan parts itu juga? Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, berarti masyarakat awam nih, karena kan kalau mendengar operasi itu kan sesuatu yang mengerikan sekali ya dok ya, apalagi operasi di toraks itu kan harus buka dada, padahal itu tuh zaman dulu ya dok ya, dan sekarang itu sudah mulai ditinggalkan. Dan jangan khawatir masyarakat di luar sana, bahwa kalau seandainya memang diputuskan untuk operasi, saat ini nih ada teknik-teknik operasi yang lebih minimal yang lebih invasif. canggih dengan hanya sayatan 1 cm saja ya dok ya. Ya 3 cm lah. 3 cm ya, dengan pemulihan waktu yang lebih Lebih cepat cepat, tentunya ya. ya dok ya. Dan di Jakarta di rumah sakit pusat rujukan seperti RSCM, Persahabatan. Persahabatan itu Sudah. udah bisa ya Bisa dokter ya. melakukan ya dok ya. Sudah Canggih berarti ya. sudah Ya, apa namanya, biasa. sudah makin baik lah ininya. Sisi ya dok ya. Baik dok. Ya. Nah dok, kalau misalnya sudah operasi dok, tadi kan dikatakan kalau semakin kecil sayatannya maka pemulihannya akan semakin cepat. Nah, kira-kira berapa lama itu dok pemulihannya sampai akhirnya pasien itu fit untuk melakukan tindakan selanjutnya, baik apakah itu mau radiasi ataupun kemo, itu biasanya berapa lama? Ya baik, jadi pasca tindakan pembedahan ini kita harus melihat penyembuhan luka di dinding dada dan penyembuhan luka di tingkat paru ya, parenkim paru. Jadi kalau penyembuhan luka di dinding dada, di kulit itu biasanya 7 hari ya. Kalau tidak ada komplikasi biasanya 7 hari. Nah, namun kita tidak bisa melihat yang ada di paru ya, di parenkim paru kita tidak bisa melihat. Tapi umumnya penyembuhan luka apapun itu biasanya antara 7 hari sampai 14 hari. Jadi kalau kita melihat selama pasca operasi ini, kita kan memasang chest tube ya. Jadi setelah kita lakukan tindakan pembedahan, kita pasang chest tube untuk memantau sisa-sisa perdarahan yang terjadi pasca operasi. Nah, itu apabila tidak ada kebocoran dari paru, itu artinya penyembuhan lukanya sudah mulai menutup. Jadi tidak ada lagi kebocoran di tingkat paru. Nah, itu biasanya kalau lancar, tidak ada masalah, 7 sampai 14 hari kira-kira. Jadi kalau untuk dilakukan tindakan radioterapi di atas setelah 2 minggu. Ya, untuk Dokter Wulyo, dok, sebenarnya pengobatan kalau kita sudah didiagnosis kanker paru itu pengobatannya seperti apa? Terutama yang stadium dini ya dok ya? Ya. Jadi kalau stadium dini ya, tadi setelah dokter Jack melakukan operasi, lalu pasien kan pemulihan ya, biasanya di rumah sakit nggak sampai seminggu ya dokter Jack ya, karena sekarang udah canggih, lukanya kecil. Habis itu biasanya pasien pulang dulu tuh, lalu setelah dipoli kita lihat semua ya stagingnya, oh ini stadium 1, stadium 2 atau stadium 3 yang dokter Jack masih bisa operasi. Terus hasil PA memang betul itu tumor ganas paru, maka rekomendasinya adalah kita melakukan kemoterapi melalui infus untuk pasien kanker paru stadium 2, stadium 3 yang bisa operasi, dan stadium 1B yang ukuran tumornya lebih dari 4 cm, misalnya 5 cm,
6 cm, 7 cm itu kita lakukan kemoterapi adjuvan, namanya kemoterapi tambahan setelah program operasi. Jadi diinfus biasanya sih tiap 3 sampai 4 minggu selama 3 sampai 4 siklus. Nah, sekarang memang ada kemajuan ya, seperti Dr. Jack tadi operasinya kesehatannya kecil. Nah, di bidang onkologi medik juga pasca kemoterapi adjuvan tuh kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan tadi tuh, apakah PDL1-nya positif atau EGFR mutasinya positif. Nah, kalau yang PDL1 positif, kita bisa lanjut dengan imunoterapi selama 1 tahun. Tapi kalau EGFR mutasinya positif, kita bisa berikan terapi anti EGFR yang tablet selama 3 tahun. Tapi itu yang advance ya, yang baru ya. Kalau standar of care-nya, terapi standar pasca operasi adalah kemoterapi adjuvan. Nanti adjuvan ini harus diberikan lewat infus ya dok Ya, biasanya kemoterapi kita berikan lewat infus. Kalau untuk yang tablet, untuk yang stadium dini itu kita berikannya kapan dok? Setelah yang kemoterapi adjuvan Infus. itu. Nah, setelah yang kemoterapi infus, kalau EGFR mutasinya positif, kita berikan terapi target anti EGFR yang bisa diminum sekali sehari. Kalau pasien-pasien itu kan mendengar kemoterapi itu juga sesuatu yang mengerikan ya dok ya. Kira-kira kalau dilakukan kemoterapi pada pasien kanker paru ini, apa sih yang biasanya mereka rasakan dok? Ya, ya memang tujuan kemoterapi adalah supaya yang hasil operasinya Dr. Jack itu nggak kambuh lagi, atau dia tidak menyebar ke liver, ke tulang, atau bahkan ke otak ya. Jadi kita mesti kasih obat kemoterapi infus. Infus itu masuk ke dalam pembuluh darah, karena mungkin pisau bedahnya Dr. Jack, faxnya Dr. Jack kan nggak bisa sampai pembuluh darah tuh, hanya di jaringan faringe saja. Dengan infus, tumor yang kecil-kecil yang ada dalam darah itu bisa diberantas gitu. Memang ada manfaat tadi ya untuk mencegah kekambuhan sama penyebaran, tapi ada juga efek samping. Pada umumnya ya efek sampingnya bisa timbul mual, muntah, sariawan, rambut rontok, bahkan kalau yang parah tuh bisa infeksi, bisa demam. Oleh sebab itu kita mesti monitor tuh, habis kemoterapi pasiennya tetap kita suruh kontrol ya, kita instruksikan kontrol 1 minggu poliklinik, kita monitor efek sampingnya. Sekarang juga obat-obatan anti mual muntah udah canggih sekali tuh, jadi kita bisa mengendalikan lah efek samping tersebut. Bahkan ada beberapa pasien yang bilang dengan pengobatan anti mual muntah yang baik nggak ada efek samping mual muntahnya. Ini bervariasi sekali ya dok ya efek sampingnya ya. Jadi sobat sehat jangan takut apabila didiagnosis kanker paru dan harus menjalani operasi dan juga harus menjalani kemoterapi, karena saat ini obat-obat juga sudah banyak yang terbaru, ada bahkan yang bentuk tablet, dan teknik operasinya pun saat ini juga terbaru hanya dengan irisan yang sangat kecil. Ya, menarik sekali bincang-bincang kita pada podcast hari ini. Nah dok, untuk yang terakhir nih, kira-kira pesan-pesan apa ini yang akan disampaikan kepada sobat sehat nih mengenai kanker paru ini dari Dr. Mulyo maupun Dr. Jack? Iya, kalau dari saya mungkin ya buat masyarakat tentu harus selalu ingin tahu bahwa kita itu punya risiko terhadap penyakit kanker paru ya. Jadi apabila ada hal-hal yang terjadi pada kita, misalkan ada keluhan-keluhan batuk-batuk, kemudian tidak nafsu makan, kemudian kok berat badannya mulai turun, itu cepat-cepat diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian kalau bisa juga
melakukan, walaupun badannya sehat, melakukan screening diri ya, melakukan medical check up sendiri setiap tahun lah paling enggak ya, untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap, minimal ronsen dada gitu loh ya. Dan juga jangan khawatir apabila menderita kanker paru, apalagi yang masih stadium dini, bahwa kanker paru itu bisa disembuhkan. Saya rasa itu dari saya. Untuk Dokter Wulyo mungkin Dok ada pesan-pesan khusus buat sobat sehat? Jadi ya kita mesti perhatiannya sama diri kita sendiri. Kalau ada keluhan batuk 2 minggu yang kita udah obatin nggak sembuh-sembuh, mesti berobat ke dokter, minimal kita balik sama ronsen paru, kalau perlu low dose CT scan tadi ya, sama medical check up juga perlu. Dan nggak usah khawatir kalau terkena kanker paru, karena teknik operasinya udah canggih, obat-obatannya udah canggih, dan semua tuh ditanggung ya. Yang teknik operasi, kemoterapi adjuvan itu ditanggung oleh rumah sakit, oleh pemerintah, sehingga banyak membantu pasien-pasien dan masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian Dokter Mary. Baik, cukup menarik podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Wulyo dan juga Dokter Jack Terima kasih Dokter Merlinda. Bincang-bincang kita pada podcast siang hari ini. Semoga podcast ini bisa memberikan wawasan yang lebih lagi kepada masyarakat di luar sana, dan juga dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kanker paru, khususnya kanker paru stadium dini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Merlinda, Dokter Wulyo.